Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Herbalscape. Oke teman-teman, sebelumnya mohon maaf hampir seminggu vakum karena lagi qadarullahnya lagi kena dikasih penyakit demam teman-teman, dan alhamdulillah sekarang udah mulai membaik dan saya mulai mengupdate lagi beberapa komentar atau pertanyaan akan saya jawab satu persatu. Jadi untuk teman-teman yang komentar tenang aja, nanti akan saya jawab ya satu persatu insya Allah. Nah, kita akan jawab dulu dari Kak Yanti ya. Bang, apa aja keperluan untuk aquascape di kamar? Ini yang pasti kalau untuk aquascape di kamar, kalau kamarnya minimalis, saran terbaik dari saya pakai tank 30 cm seperti ini ya, kayak 30 cm. Tapi kalau mau di ruang tamu itu bisa tank 60 cm. Tapi kalau di teras itu bisa tank 1 meter sampai 1,5 meter ya gitu. Nah, untuk tank 30 cm ini kembali lagi ke tema aquascape-nya. Kalau temanya mau natural itu bisa nggak perlu pakai pupuk dasar ya, jadi jangan berasumsi aquascape harus pakai pupuk dasar gitu. Ada juga yang nggak perlu pakai pupuk dasar gitu. Terus tanaman apa aja bang yang harus pakai pupuk dasar? Itu bisa tanaman yang pasti yang jenisnya itu yang ditancap, baik itu tanaman kripto atau tanaman jenis stem plant, intinya yang ditancap ya teman-teman ya gitu. Tapi kalau pakai pupuk dasar ribet, ya udah pakai media buah bikusa aja gitu. Jadi intinya aquascape itu jangan dibuat ribet, dan ada 3 tools aquascape yang wajib. Yang pertama lampu, filter, dan juga fan gitu. Yang pasti fungsinya fan untuk menyamakan kondisi akuarium kita dengan kondisi di alamnya ya teman-teman ya, karena kan ini kan tanaman asli, bukan tanaman plastik teman-teman. Jadi semakin lebat semakin banyak ya, kita tinggal pangkas atau kita tinggal tumbuhin di sampingnya aja gitu. Kalau udah makin rimbun kita harus pangkas sesuai model yang kita mau gitu. Contohnya kayak tanaman yang panjang ini namanya Vallisneria, ini udah semeraut harus dipangkas gitu. Jadi intinya itu 3 tools. Nah, kalau untuk media-medianya apa aja, itu bisa pakai bakteri starter serbuk, itu udah berulang kali Kak Yanti bisa scroll di video saya sebelumnya, itu ada penggunaan bakteri. Saya akan menjawab dari pertanyaan dari Bang Rama Barudiansyah. Bang, itu pakai water heater enggak bang? Kalau aquascape itu anti water heater, dia malah butuhnya kalau yang bagus ya itu pakai chiller bang gitu. Tapi kan chiller harganya lumayan, bisa sampai 1,8 dan juga ada yang 2 juta ke atas gitu. Cuman untuk yang lebih murahnya kita bisa menggunakan kipas bang. Nah, ini dia kipasnya. Ini kipasnya pakai kipas rakitan dari CPU atau PC, tapi cari yang ampere 0,45 ampere. Syukur-syukur bisa dapat yang 0,50, tapi sebisa mungkin yang 0,45. Tapi kalau bingung cek di keranjang kuning, ini saya sediain untuk fan-nya ya bang ya. Yang pasti tank 30 cm itu 1 fan, tank 60 cm 2 fan, tank 80 cm 3 fan, dan tank 1 meter sampai 1,5 meter itu 4 fan gitu. Ini masalah fan, kenapa harus pakai fan? Karena si aquascape itu dia habitatnya aslinya dia dingin bang. Jadi kayak tanaman-tanaman kayak macam stem plant, lalu Vallisneria, lalu Bucephalandra, lalu tanaman moss, terus Java fan, itu habitat aslinya itu adanya di rawa dan di curug serta di sungai itu. Nah, suhu di sana di alam itu semuanya dingin, mayoritas dingin ya. Jadi kita harus menstabilkan atau menyamakan lalu menerapkan di dalam akuarium. Jadi intinya kalau si aquascape itu kita membuat ekosistem sendiri di dalam akuarium teman-teman. Lalu yang kedua, kenapa harus suhunya 27 derajat? Nggak boleh kurang, dan kalau maksudnya nggak boleh lebih,
kalau kurang ya boleh, tapi kalau ada ikan kalau bisa maksimal ya minimal sampai 26 derajat. Kalau sampai 27 kalau sampai 25 banyak yang wet spot ya, karena suhu 27 derajat itu suhu ideal untuk si tanaman dan si ikan. Jadi tanamannya tetap survive, ikannya pun juga masih bisa tetap bertahan hidup. Tuh, bedanya cuma di situ aja. Tuh. Semoga pertanyaannya sudah terjawab, dan kalau masih ada yang kurang tinggalkan di kolom komentar. Kalau gitu jangan lupa di like dan di follow akun ini serta di share banyak-banyaknya agar penghobi aquascape terbantu. Saya akan membalas lagi pertanyaan dari Bang Rama ya. Terus bagaimana kalau sama diskus ya? Apakah masih perlu heater atau perlu chiller? Nah, kalau untuk diskus sendiri sebelumnya, kalau diskusnya itu mau dibuat tema aquascape, sebisa mungkin Bang Rama ini atau teman-teman yang mau membuat aquascape tema diskus itu pilih ikan yang sudah beradaptasi cukup lama di dalam aquascape. Jadi jangan misalkan ya teman-teman di sini beli ikan di toko ikan atau di kios ikan gitu ya. Nah, ikannya itu terpisah antara display aquascape dengan display khusus ikan. Memang untuk penjual, karena kan saya juga jualan juga gitu ya. Kalau penjual itu memang nggak mau ribet. Dia kalau ikan itu supaya enak diseroknya dan nggak merusak tatanan aquascape, dia pasti taruhnya di tempat khusus ikan gitu, tanpa disengajain si ikan itu nggak terbiasa di dalam aquascape gitu. Beda halnya yang sudah lama di aquascape, karena aquascape tersebut otomatis menggunakan kipas atau pendingin. Apalagi kalau kita main mouse, ini mouse gampang ya, gampang, tapi kalau nggak pakai kipas hitam dia bang gitu. Makanya beda antara yang ini hijaunya yang model yang ini sama yang ini, karena ini jenisnya sama, dua-duanya whipping, tapi lebih bagus yang ini karena dari awal ini hidupnya udah dingin. Nah, kalau ini saya ngambilnya pas lagi hangat gitu. Pas nyampe di sini baru di treatment ke dingin, tapi udah hijaunya ya beda gitu. Hijaunya agak hitam sedikit gitu ya. Tapi tetap hijau. Gitu aja sih. Saran terbaik ya beli diskusnya itu yang udah beradaptasi di aquascape gitu, karena mau bagaimanapun untuk aquascape atau tanaman nggak bisa pakai heater, yang ada tanamannya hangus gitu. Kayak contohnya tanaman apa ya, tanaman Java Fan yang katanya gampang. Nah nih Java Fan ini bisa hitam, bintik-bintik hitam banyak, bahkan gosong. Lalu tanaman yang paling gampang yang banyak di display orang itu apa ya biasanya, Visivius juga, dia ntar warnanya menguning gitu, bukan hijau. Oke, semoga menjawab pertanyaan dari Bang Rama. Kalau gitu jangan lupa di like dan di follow. Kalau ada pertanyaan langsung di kolom komentar bang ya. Untuk Bang Billy, maaf bang, baru bisa menjawab pertanyaannya. Bang, cara biar tumbuhan nggak mati gimana ya bang? Tipsnya, cara perawatannya. Jadi untuk kita menanam aquascape itu masa-masa hidup dan matinya tanaman itu ada di 1 bulan pertama. Nah, di 1 bulan pertama itu jangan pernah diberi, ibaratnya jangan terlalu didosing pupuk cair ya bang ya, gitu. Jangan terlalu sering. Nah, sebagai penggantinya pakai apa dong bang? Nah, sebagai penggantinya kita main di kualitas air aja dulu. Nah, kita jaga kualitas air. Jadi tetap syarat utama dari si aquascape itu adalah kipas, filter, dan juga lampu ya, lampu atau cahayanya. Nah, untuk CO2 gimana bang? CO2 bisa kita alihkan dengan cara pengurasan 3 hari sekali bang. Pengurasannya berapa persen bang? Pengurasan hanya 20 atau 30% aja gitu. Tapi kalau ikan yang nggak begitu banyak bisa 50% dari volume si akuarium gitu.
Nah, terus Bang, kalau untuk kualitas airnya dijaga pakai apa? Nah, setiap 3 hari pengurasan itu abangnya gunakan yang namanya bakteri starter. Nah, penggunaannya segini, sekecil gini, dilarutkan ke dalam gelas yang ada airnya, lalu dituangkan ke akuarium. Tapi jangan lupa sebelum dituangkan disaring dulu ya, menggunakan saringan ikan seperti itu. Nah, fungsinya untuk apa si bakteri starter ini? Yang pasti untuk merestart kondisi di mana air yang jenuh menjadi air yang berkualitas. Itu aja sih. Atau mudahnya ini bisa membuat jernih air gitu, lebih mempercepat penjernihan air gitu. Sebenarnya manfaatnya banyak, ada pemecah amoniak, ada nitrat dan nitrit gitu, banyak kalau masalah bakteri starter. Nah, itu selama 1 bulan seperti itu aja. Nanti setelah lewatin dari fase 1 bulan, baru kita pengurasannya bisa kita kurangi menjadi seminggu sekali. Karena pada saat 1 bulan itu si akar sudah mulai kuat, apalagi kalau buce udah mulai tumbuh bunganya. Nah, kayak gini, tapi bunganya nggak akan lama sih, cuma sebentar dia akan langsung busuk gitu. Oke, semoga diterapkan di rumah ya. Kalau gitu jangan lupa di like dan di follow. Terima kasih.